Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat presentasi tentang komitmen kebangsaan. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dengan sungguh-sungguh. Bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dampak penjajahannya diantaranya adalah: pertama, tertindas lahir batin. Kedua, bangsa Indonesia sangat menderita. Ketiga, mental spiritual. Dan keempat, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosbud, dan lain-lain. Sejarah Indonesia berawal dari: pertama, zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. Kedua, secara geologi, Indonesia terletak di 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, Indonesia, Australia, dan Pasifik. Ketiga, berbentuk kerajaan spirit seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit. Komitmen kebangsaan nomor 2. Pertama, semangat komitmen kebangsaan pendiri negara. A. Sejarah I.R. Soekarno. Yang pertama, lahir dan dimakamkan di Blitar. Kedua, SD di Surabaya dan ngekos di rumah H.O.S. Cokroaminoto. Ketiga, tahun 1920 Soekarno sekolah di ITB. Keempat, pendirikan PNI 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaan atau pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Kelima, keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia. Kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores, lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Keenam, setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda. 2. Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara, lalu dipindahkan ke Bangka. Kedua, sejarah Muhammad Hatta, lahir 12 Agustus 1202. Pertama, memulai karirnya saat menjadi bendahara dan di Jong Sumatera Ambon. Kedua, tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische-Vereniging atau Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indische-Partij yaitu Sewardi Suryaningrat, Dwes Dengker, dan Tjipto Mangunkusumo bergabung, maka Indische-Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ketiga, Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia. Keempat, pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Kelima, tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis berbagai media. Oleh karena itu, Lana membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Keenam, tahun 1935 diasingkan ke Banda Neira. Ketujuh, tahun 1942 dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. Kedelapan, saat agresi militer Belanda. Kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan di tokoh nasional lainnya. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Yang pertama, semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan belajar bersemangat demi masa depan. Kedua, semangat 45 adalah dorongan dan dimanifestasi
dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Yang C. Periode nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode pertama, sebelum pergerakan nasional Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Yang pertama, semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan belajar bersemangat demi masa depan. Kedua, semangat 45 adalah dorongan dan dimanifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Yang C. Periode nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode pertama, sebelum pergerakan nasional Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaannya. Kedua, masa pergerakan nasional sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mulai dipatahkan Belanda, tetapi ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional. Di semua wilayah Indonesia, semua bersatu ingin merdeka terbebas dari penjajah, ditandai dengan lahirnya A. Budi Utomo 1908, B. Munculnya organisasi kemerdekaan seperti Jong Java dan Jong Sumartanambon. Yang C. Merakat Islam 1912, D. Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Pada saat itu Belanda menyerah tanpa syarat pada saat Jepang tahun 1942. Lalu Jepang memulai menjajah Indonesia tahun 1945 sampai 1942 sampai 1945. Ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena untuk mencapai tujuannya akhir nasional seperti yang tercantum dalam kemerdekaan alinea